ketika seseorang menolak untuk ditangkap, dapat dilakukan sebuah tindakan oleh polisi negara Republik Indonesia. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Maka polisi boleh menggotong dia, menangkap dia, memborgol dia. Bahkan kalau dia lari dan memukul, polisi boleh menembak. Dilindungi oleh undang-undang. Tolong, ketika Anda ditangkap, biasa saja. Tidak usah melawan. Karena Anda diberikan hak oleh undang-undang untuk melakukan berbagai hal. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Selalu sehat di Rumah Indonesia. Ini ada saya dimintakan dan Rumah Pancasila dimintakan untuk membahas tentang penangkapan Dr. Richard Lee yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Apakah penangkapan seperti ini yang tertayang di video ini sudah normal ataukah tidak, melanggar aturan perundang-undangan ataukah tidak? Baik, kita lihat dulu tanggapan netizen. Yang pertama dari Sang Kuryang. Saya sebagai rekan sesama advokat mendukung penuh Pak Rasman, mari tunjukkan kewibawaan dan power advokat yang sesungguhnya, baik sebagai kontrol pemerintah maupun pengontrol sesama penegak hukum lainnya. Fiat Justitia et Pereat Mundus. Kemudian satu lagi dari A. Among Praja, mau ke toilet aja kagak boleh loh, kejam amat. Baik, saya ingin menyampaikan berdasarkan aturan hukum ya, khusus yang pertama kita bahas adalah tentang penangkapan. Penangkapan itu diatur di dalam KUHP, diberikan kewenangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras, melakukan sebuah tindak pidana. Jadi diduga keras, masih dalam dugaan. Oleh karena itu penangkapan itu diatur secara tegas di dalam pasal 16 sampai 19 KUHP. Nah, di sana juga dikatakan bahwa penangkapan itu bisa dengan menggunakan surat ataupun tidak menggunakan surat. Kalau yang menggunakan surat berarti sudah ada proses penyelidikan awal. Oleh karena itu di dalam pasal 16 itu dikatakan penangkapan bisa dalam rangka proses penyelidikan, penangkapan juga bisa dalam rangka proses penyidikan. Jadi ada dua, penyelidikan juga boleh dilakukan penangkapan, penyidikan juga boleh dilakukan penangkapan. Karena orang yang ditangkap itu belum tentu bersalah. Makanya di dalam undang-undang diatur, seseorang itu diberikan kewajiban untuk memenuhi penangkapan selama 1 kali 24 jam. Ini beda dengan undang-undang narkotika dan terorisme. Kalau narkotika itu 3 kali 24 jam. Kalau terorisme 7 kali 24 jam. Untuk tindak pidana biasa itu adalah 1 kali 24 jam. Maka polisi diberikan kewenangan. Oleh karena itu saya berikan sebuah contoh. Saya naik motor di jalan, diberhentikan polisi lalu lintas. Ditanya STNK-nya saya tidak punya. Ditanya SIM saya tidak punya. Ditanya KTP saya tidak punya. Maka pada saat itu kecurigaan awal berdasarkan dugaan kuat, bisa saja saya adalah perampok yang baru merampok motor dan lain sebagainya. Sehingga saya dapat dilakukan penangkapan tanpa adanya surat. Dan saya harus memenuhi penangkapan tersebut. Nanti dibawa ke kantor polisi, dicek alamatmu mana Yosep Parera, kemudian alamat saya akan dicari, diketemukan, kemudian ternyata benar saya beralamat di sana, punya KTP atau STNK dan lain sebagainya, maka dalam jangka waktu sebelum 1 kali 24 jam saya sudah dikembalikan kepada keluarga saya atau dipulangkan ke rumah. Jadi penangkapan itu belum tentu seseorang itu bersalah kalau tidak menggunakan surat. Menggunakan surat pun sama. Ketika proses penangkapan itu dilakukan dengan surat yang resmi, maka seseorang itu harusnya patuh. Mengikuti, oke? Penangkapan saya karena apa, kemudian mengikuti, oke, saya akan ikut. Maka polisi tidak mungkin akan melakukan pemborgolan, karena Anda mengikuti secara baik ke kantor polisi. Di kantor polisi itu nanti Anda itu diberikan ruang untuk melakukan pembelaan diri.
Kalau Anda ternyata hanya masih saksi karena prosesnya itu adalah penyelidikan, maka Anda akan diperbolehkan untuk pulang setelah proses pemeriksaan selesai. Tetapi kalau ini sudah masuk proses penyidikan di mana Anda ditangkap sebagai seorang tersangka, maka kemudian nanti Anda bisa dilakukan penahanan kalau ancaman pidananya 5 tahun atau merupakan pasal-pasal khusus di dalam KUHP atau undang-undang lain. Jadi belum tentu Anda itu akan ditahan atau belum tentu Anda bersalah. Karena begitu Anda ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap dan dibawa ke sana untuk diperiksa, Anda kemudian diberikan hak juga oleh KUHP dan oleh KUHAP. Anda diberikan hak untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan. Anda diberikan hak untuk melakukan keberatan dan minta dilakukannya gelar perkara khusus. Itu dilakukan melalui siapa? Melalui pengacaranya. Di dalam KUHAP juga Anda diberikan kewenangan untuk menggugat pra-peradilan kepolisian ketika mereka nangkap gitu loh. Maka apa? Ketika gugatan pra-peradilan dalam waktu 7 hari Anda menangkan, Anda akan keluar, tidak ditahan, penangkapannya semua dianggap batal dan lain sebagainya. Jadi, Rumah Pancasila ingin menyampaikan bahwa penangkapan yang dilakukan ini berdasarkan penglihatan saya dan Rumah Pancasila. Penangkapan ini wajar dan benar karena membawa surat perintah. Yang jadi masalah adalah Dr. Lee kurang memahami tentang aturan hukum dan kemudian apa? Melakukan pembangkangan dan perlawanan. Itu tidak boleh. Karena apa? Di dalam pasal 212 KUHP itu diatur secara tegas loh. Kalau Anda itu ditangkap dan melakukan perlawanan, Anda itu diancam dengan pidana 1 tahun 4 bulan. Jadi begini, ketika Anda ditangkap itu sebenarnya nanti ketika diperiksa Anda tidak bersalah. Tapi karena Anda ketika ditangkap melakukan perlawanan dengan cara menendang polisi, memukul polisi yang melakukan penangkapan, justru ketika Anda diperiksa tidak bersalah, justru Anda nanti akan dipersangkakan dengan pasal 212 karena melakukan pemukulan, pembangkangan terhadap penangkapan yang dilakukan oleh polisi negara Republik Indonesia. Nah, di sini Rumah Pancasila melihat secara jelas dan tegas bahwa seharusnya Dr. Lee mematuhi. Oke, saya akan ikut, saya akan menjelaskan kronologisnya secara baik, saya akan menggunakan hak saya untuk pra-peradilan, saya akan menggunakan hak saya untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan dan ahli, saya akan menggunakan hak saya untuk mengajukan permohonan gelar perkara khusus. Ketika itu diajukan, maka polisi tidak akan melakukan penahanan setelah pemeriksaan 1 kali 24 jam. Karena apa? Orangnya kooperatif gitu loh. Mau datang untuk memenuhi penangkapan yang dilakukan. Ini kita berbicara di luar kasus yang dialami. Mengenai proses penangkapan yang dilakukan adalah wajar oleh polisi ketika seseorang menolak untuk ditangkap dapat dilakukan sebuah tindakan oleh polisi negara Republik Indonesia. Dan itu dilindungi oleh undang-undang gitu loh. Maka polisi boleh menggotong dia, menangkap dia, memborgol dia. Bahkan kalau dia lari dan memukul, polisi boleh menembak. Dilindungi oleh undang-undang. Maka Rumah Pancasila ingin memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tolong, ketika Anda ditangkap, biasa saja. Tidak usah melawan. Karena Anda diberikan hak oleh undang-undang untuk melakukan berbagai hal. Apa saja yang bisa Anda lakukan? Mengajukan keberatan penetapan tersangka dan penangkapan, gelar perkara khusus, pra-peradilan, menghadirkan saksi-saksi dan lain sebagainya. Selesai perkaranya. Ini yang pertama soal penangkapan. Yang kedua tentang kasus yang dialami oleh Dr. Lee. Saya dan Rumah Pancasila tidak memiliki data atau bukti tentang kasusnya Dr. Lee. Tetapi saya ingin mengupas sedikit yang saya dengar ya, belum tentu benar ini. Saya garis bawahi, belum tentu benar. Yang saya dengar adalah Dr. Lee memberikan komentar terhadap kosmetik di media sosial terhadap seseorang yang mengangkat hal tersebut. Nah, saya ingin mengatakan ketika kita melakukan penuduhan terhadap seseorang di media sosial, maka kita akan diancam dengan pencemaran nama baik atau fitnah di dalam pasal 27, khususnya ayat 3. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan maksud baik, belum tentu hasilnya akan baik gitu loh. Bisa saja hasil itu justru mencelakakan kita karena ada pelanggaran terhadap aturan undang-undang yang sudah dibuat. Maka bagi sahabat-sahabat Rumah Pancasila, kalau Anda ingin memberikan nasihat kepada orang lain, maksudnya baik gitu, maka jangan disampaikan di dalam media yang terbuka dan bisa dibaca semua orang. Karena begitu yang Anda sampaikan itu salah,
Anda bisa dilaporkan secara pidana. Maka lebih baik kalau maksudnya Anda baik adalah langsung mengirim secara pribadi ke DM-nya yang bersangkutan. Memberitahukan mengenai umpamanya ini tidak baik atau ini tidak betul atau ini nanti akan merugikan Anda di DM pribadi. Hanya dia sendiri yang membaca. Dengan kemudian memberitahukan ini berdasarkan dugaan, bukan hasil penelitian dan lain sebagainya. Sehingga Anda itu tidak terjerat dengan masalah hukum. Intinya adalah menurut Rumah Pancasila, penangkapan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya secara hukum benar dan sah. Kalau ada yang mengatakan ketika yang bersangkutan meminta untuk membuang air kecil, dari awal meminta, polisi pasti akan memberikan. Tapi karena sudah membangkang, bahkan melawan, maka yang dilakukan petugas kepolisian negara Republik Indonesia sudah benar dan sah secara hukum. Marilah kita, saya advokat dan semua advokat di Indonesia juga memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat itu loh. Kita ini penegak hukum yang dikatakan mulia. Maka kita itu wajib untuk memberitahukan masyarakat mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Sehingga masyarakat itu tidak terjerumus, tidak masuk di dalam jurang kesesatan. Sehingga mereka justru mengalami hal-hal yang buruk di dalam penegakan hukum di rumah Indonesia. Itu adalah tugas kita sebagai advokat. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu berbagi di rumah Indonesia. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan penyiksa kebenaran. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan pembunuh keadilan. Karena ruang sidang adalah untuk kebangkitan keadilan.